Oke guys, apa kabarnya? Ketemu lagi sama si Kakang Prabu di channelnya Kumaha Aing. Nah, si Kakang Prabu di sini akan membahas sebuah film yang pasti sangat menegangkan. Film ini mengisahkan tentang bencana meteor yang akan menghantam bumi dan bisa mengakibatkan bencana paling besar dan akan menjadi kepunahan seluruh umat jelema. Dek nu soleh, dek nu baong, semuanya akan musnah. Tanpa basa-basi, tanpa loba ngomong, tanpa loba nyarita itu, yuk langsung saja menuju ke alur ceritanya guys. Diawali dengan baca bismillah, sekumpulan anak SMA yang sedang praktek lapangan untuk pelajaran Indomie, untuk pelajaran astronomi maksudnya. Mereka melihat bintang dan benda-benda langit lainnya dengan teleskop di malam hari. Ketika itu, salah satu murid bernama Asep Leo Biderman sedang mengamati bintang-bintang di langit dengan teleskopnya. Gurunya pun bertanya, bintang apa sajakah yang dilihatnya? Nah, si Leo menjawabnya nama-nama bintang tersebut. Namun ada satu keanehan, yaitu ada satu bintang yang menurut si Leo seharusnya bintang itu tidak ada di situ. Alcor. Good, Biderman. And the one next to that? Gurunya hanya berkata, mungkin itu hanya bintang Emon. Mungkin itu hanya satelit yang lewat saja dan akan mengirimkan keanehan tersebut ke lembaga sosial. Anjing, jol-jol kan lembaga sosial. Ke lembaga observatorium. Kita berpindah di sebuah observatorium bintang. Di situ seorang ilmuwan sedang baranghakan sambil meneliti dan memeriksa pekerjaannya. Ketika itu dia menerima kiriman gambar dari gurunya si Leo, Pak Dadang. Ilmuwan itu langsung memeriksa gambar tersebut dan melihat posisi bintang tersebut di komputernya. Betapa ngagebegnya dia ketika melihat fakta bahwa itu adalah sebuah meteor. Dan meteor tersebut berada di jalur orbit bumi dan berpotensi untuk menabrak bumi. Dia pun segera menyimpan data tersebut di disket dan menamai disket itu Asep Leo Biderman. Lalu pergi untuk menyerahkannya kepada pihak yang lebih pinter jika nama. Sepanjang perjalanan, dia mencoba untuk menelpon berkali-kali, namun tak diangkat-angkat. Lalu tiba-tiba mobil Tronton onar dan membuat mobil mereka pun tabrakan sampai mengakibatkan mobilnya itu dijungkir ke jurang dan ngebeledug. Beberapa hari pun berlalu. Setelah kejadian itu, Presiden Amerika Serikat nujiga Bapak Obama tiba-tiba saja menggelar sebuah konferensi pers yang disiarkan ke seluruh Amerika. Dalam pidatonya dia berkata bahwa sebuah meteor yang sedang mengarah ke bumi dan ancamannya sangat kasieun. Meteor itu sebesar Gunung Kamojang, nu ayana di Majalaya, nu terkenal tiris jeung loba cilaka tea. Nations what I am about to tell you, that the comet was on a path that could bring it into these chunks of space debris are in an elongated orbit around our. Dan beberapa bulan ke depan akan murag menghantam bumi. Dengan meteor sebesar itu, seluruh umat jelema bisa punah alias maraot cenah. Maka dari itu pemerintah Amerika telah menyiapkan pencegahan agar hal itu tak terjadi. Sebuah misi penghancuran meteor akan dilakukan oleh NASA, bukan NASAR, dengan mengirimkan 6 orang astronot terbaiknya. Kumaha eta pegawai astronot meureun turun unggah ka bumi jeung luar angkasa.
Proses misi tersebut adalah mendatangi meteor itu dengan pesawat luar angkasa, mengebor hingga kedalaman tertentu, lalu menanamkan bom nuklir. Ketika bom itu dibeledugen, diharapkan meteor itu akan amburadul, muruluk seperti halnya bubuk ragaji, dan bumi bisa selamat dari ancaman besar. Meteor itu dinamai Biederman karena yang pertama kali melihat meteor itu adalah si Asep Leo Biederman, murid yang waktu eta teaning melihatnya di teleskop ketika praktek di lapangan. Wolf Biederman. Asep Leo Biederman pun tiba-tiba jadi viral dan terkenal, jadi pusat perhatian dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah Amerika. Everything got mixed up in Washington, so the president... Lalu hari di mana misi penghancuran meteor pun telah tiba. Sebuah pesawat luar angkasa bersiap meluncur, membawa 6 astronot yang gede kawani, yang akan melakukan tugasnya, menanam bom nuklir dan ngebeledugeun meteor tersebut. Setelah beberapa lama meluncur, akhirnya mereka berada di orbit yang sama dengan meteor tersebut. Meteor itu sangat besar, sehingga pesawat luar angkasa mereka terlihat kecil jika tai kuku. Mereka pun siap memasuki pendaratan. Beberapa tabrakan kecil dan guncangan terjadi. Namun ini hanya film, jadi mereka bisa mengatasinya hingga mereka bisa mendarat. Di bumi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh ke-6 astronot tersebut bisa dilihat secara live melalui TikTok dan IG. Semua orang bisa menyaksikan, berharap misi tersebut bisa berjalan lancar. Sementara itu para astronot telah mendarat dengan selamat dan tanpa membuang waktu mereka memulai misi mereka. 4 astronot keluar dari pesawat dan mulai mengebor meteor itu. Sementara 2 orang lainnya yang bertugas sebagai pilot menunggu di dalam pesawat. Misi ini harus mereka kerjakan dalam waktu singkat, yaitu hanya 1,5 jam. Karena jika lewat dari waktu tersebut, matahari akan menyinari meteor itu. Dan efeknya adalah suhu di meteor itu akan naik drastis dan ledakan gas akan terjadi bledug cenah. Ketika hampir selesai, di luar dugaan bornya tikait di bawah, berinisiatif untuk turun ke bawah dan memeriksa bornya. Monas pun turun ke bawah dan perbaiki bornya yang tikait itu. Ketika Monas berhasil perbaiki bornya, matahari telah menyinari meteor itu dan seketika singa berledung. Para astronot berjuang untuk kembali ke pesawat. Monas terlambat untuk memasang pelindung kacanya sehingga matanya terpapar cahaya matahari yang langsung membuatnya buta. Sementara itu, salah satu astronot ngacelang jauh terkena ledakan gas dan wassalam tak bisa diselamatkan. Ketika semua astronot yang selamat bisa kembali ke pesawat, mereka langsung pergi dari meteor itu. Lalu tak lama kemudian, bom yang telah ditanam pun meledak. Tapi teuing kunaon, tolol dan bodoh, ledakan itu tak cukup kuat sehingga meteor itu hanya terbelah 2 dan dua-duanya jadi ancaman di bumi. Di sisi lain, hembusan ledakan meteor yang terjadi begitu kuat hingga pesawat mereka pun ikut terhempas. Dan membuat beberapa sistem di pesawat menjadi rusak, termasuk sinyal komunikasi. Dengan hilangnya sinyal tersebut, orang-orang di bumi tidak tahu bagaimana keadaan para astronot.
Bahkan bisa saja mereka sudah mati. Sehingga pemerintah Amerika menyimpulkan bahwa misi para astronot telah gagal. Presiden Amerika pun segera melangsungkan pidato kenegaraan lagi dan disiarkan ke seluruh penjuru. Dia lalu menjelaskan mengenai rencana penyelamatan umat jelema ke depan yang akan dilakukan. Rencananya adalah dari sebanyak 320 juta penduduk Amerika, orang-orang hanya akan diselamatkan sebanyak 1 juta orang. Adapun cenah seleksi orang-orang yang berhak diselamatkan adalah mereka para dokter, ilmuwan, dan yang lain-lain. Is preparing to coordinate with the Russians a massive strike of type ensure the continuation of our way of life, to guarantee that Americans to join the 200,000. Sementara untuk penduduk biasa, kuotanya hanya sebanyak 800.000 orang dan akan dipilih secara acak oleh komputer. Mereka yang diselamatkan akan dibawa ke sebuah gua besar dan bertahan hidup di sana. Rencana ini juga berlaku untuk negara-negara lain di seluruh dunia. Over 50 years of age, every town with a population over 5,000. Sementara itu kembali kepada Asep Leo Biderman. Dia adalah salah satu orang yang berhak untuk diselamatkan karena dia telah berjasa dalam menemukan meteor itu. Dan sekarang dia dan keluarganya tengah bersiap-siap untuk dijemput. Namun ketika nama-nama mereka diperiksa, keluarga dari istri Asep Leo ternyata tak terdaftar. Maka terpaksa mereka tak bisa diselamatkan, cenah. Istri Asep Leo bernama Neng Sarah tak mau meninggalkan orang tuanya, sehingga akhirnya Asep Leo meninggalkan istri dan mertuanya. Lima hari sebelum meteor menghantam bumi, terlihat sebuah lokasi gua tempat untuk para jelema bertahan hidup di sana. Asep Leo tiba di tempat itu dan mulai berjalan memasuki gua. Namun tiba-tiba dia berkata kepada orang tuanya kalau dia ingin kembali kepada Neng Sarah istrinya. Orang tua Asep Leo akhirnya mengizinkannya untuk kembali, sehingga Asep Leo kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan istrinya. Sementara itu, Presiden Amerika lieur jeung pala rusing kudu kumaha atuh cenah. Karena 2 buah meteor itu akan menghantam bumi tidak lama lagi. Meteor kecil akan jatuh di sekitaran Laut Atlantik dan akan menyebabkan gelombang tsunami terbesar dalam sejarah, setinggi ratusan meter dengan kecepatan lebih dari Lamborghini. Anjing, Lamborghini. Sementara meteor kedua yang lebih besar akan menghantam bumi 3 jam setelahnya, yang nantinya benar-benar akan menghancurkan seluruh planet bumi dan menyebabkan semua makhluk di dataran bumi akan musnah alias maraot. Sementara itu di dalam pesawat luar angkasa, para astronot sedang ngobrol ngalir ngidul. Bari jeung hate mah ngadaregdeg. Mereka berencana untuk menghancurkan meteor yang besar dengan menabrakkan pesawat mereka. Karena di pesawat itu masih ada bom nuklir yang bisa menghancurkan meteor tersebut. Ini adalah misi bunuh diri cenah. Demi menyelamatkan umat manusia, mereka harus melakukannya biar bisa dikenang cenah di figura di sekolah. Lalu tak lama kemudian, akhirnya sistem komunikasi mereka menyala lagi dan mereka bisa menghubungi orang yang ada di bumi lagi. Semua orang merasa alhamdulillah karena para astronot ternyata masih hidup. Are you there? He's holding up a little rocket. 25 seconds. Di tempat lain, si Asep Leo yang sedang mencari istrinya terjebak di jalanan yang macet. Dengan motornya dia menyalip mobil-mobil yang ada di situ dan mencari-cari di mana cenah mobilnya pemajikan aing. Untungnya Sarah melihat Asep Leo yang sedang nyetangan motor dan memanggil suaminya. Ayang, cenah. Mereka pun bertemu dan mengajak Sarah untuk ikut bersamanya. Mereka berdua pun membawa adik Sarah yang masih kecil dan langsung ngejalankan motor untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi.
Nah, meteor kecil pun telah memasuki atmosfer bumi. Semua orang melihat meteor itu dengan hati yang cemas dan ngedaregde. Meteor itu terus melaju sangat cepat menuju Samudra Atlantik. Dan kekuatan yang sangat dahsyat, hantaman besar pun terjadi di samudra itu. Meteor yang jatuh di samudra yang langsung menyebabkan gelombang tsunami yang luar biasa tinggi dan cepat dan menyapu semua gedung-gedung yang ada di tempat itu. Semua orang kabur, panik, nyeri beteng, nyeri cangkeng, pokoknya segala karasa weh. Namun mereka semua tidak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya Khalid terbawa gelombang tersebut. Sementara itu, misi bunuh diri akan segera dilakukan oleh para astronot. Mereka mulai berpamitan dan mengucapkan salam terakhir kepada keluarga mereka masing-masing. Anjing jadi sedih. Di sini terlihat suasana kesedihan yang mendalam karena mereka harus berpisah. Misi pun dilakukan. Pesawat mereka melaju semakin dekat dengan meteor itu hingga akhirnya pesawat itu pun ditabrakan dan ngebeleduk. Ledakan besar itu menyebabkan meteor itu langsung merudul dan menghasilkan pemandangan indah. Ku sempat nanti bencana aya pemandangan indah. Dan kini si Asep Leo bersama istrinya Neng Sarah dan adiknya pun selamat. Karena ini hanya film, jadi sudah dipastikan akan selamat. Beberapa abad kemudian gelombang yang tinggi itu pun perlahan-lahan surut hingga akhirnya berhenti. Dan bencana itu pun akhirnya sudah selesai. Jutaan orang menjadi korban di seluruh dunia. Mereka yang berhasil bertahan hidup berasa alhamdulillah karena bisa melanjutkan hidup dengan awal yang baru. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi dari film ini menyimpulkan, tidak ada kata-kata indah selain bismillah dan alhamdulillah. Saya Kakang Prabu dari Pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye-bye.